Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang tak pernah berhenti kepada kita. Setiap detik dari kehidupan kita itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik dari kehidupan kita, tidak nikmat yang kita rasakan melainkan itu semua mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur dan kita bisa menjadi orang-orang yang mampu menggunakan nikmat itu dalam kebaikan dan ketaatan. Terkhusus pagi ini kita bersama kembali duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat serta salam semoga selalu kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun yang senantiasa istiqamah di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab kaidah-kaidah tauhid. Pada pagi ini masih melanjutkan kaidah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh Walid As-Su'aidan, ini kaidah yang ke-36, man nadhara li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa demikian? Berkata Syekh Walid As-Su'aidan, li'anna an-nadhara ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Tidaklah Allah memuji kecuali pada orang-orang yang Allah sukai dan Allah cintai. Pujian itu pasti diberikan Allah kepada mereka yang Allah sukai dan Allah cintai. Ya, maka itu di antara pujian Allah kepada mereka yang memenuhi nazarnya. Bila mana dia telah bernazar, lalu kemudian dia tunaikan nazarnya, maka Allah puji mereka yang telah menunaikan nazar tersebut. Allah katakan, ya, yufuna bin nazar. Yufuna bin nazar. Nah, kita tahu bahwa setiap yang Allah sukai dan Allah ridhai pasti ibadah.
pasti ibadah. Seperti mana sudah kita ketahui tentang ta'rif al-ibadah, ya, bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang Allah sukai dan Allah ridai, baik itu yang nampak maupun yang tidak, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda, ya, min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Apapun namanya, dari perkataankah, perbuatankah, itu jika diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Nah, tidaklah Allah sukai dan tidak Allah puji melainkan pada perkara yang Allah sukai dan Allah cintai. Allah juga mengatakan di dalam firman yang lainnya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Tidak ada, ya, infak yang kalian keluarkan dan tidak ada nazar yang kalian ucapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah mengetahui. Hal ini juga didukung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa nazar itu merupakan ibadah dan bila mana telah diucapkan wajib untuk ditunaikan. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dia berkata, man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'. Barang siapa yang bernazar di dalam mentaati Allah, maka tunaikan. Bila mana nazar itu di dalam mentaati Allah, maka wajib untuk ditaati atau ditunaikan nazar tersebut. Tidak boleh kita ingkar. Wa man nadhara ay ya'si fala ya'si. Namun bila mana nazar itu di dalam bermaksiat kepada Allah, maka nazarnya tidak patut untuk ditunaikan. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, saya bernazar melakukan ini dan ini dalam ibadah, dalam kebaikan, maka tunaikan. Tapi bila mana nazarnya di dalam bermaksiat kepada Allah, maka aja tidak perlu kita tunaikan. Kalau terjadi begini-begini kepada saya, maka saya akan, ya, minum khamar. Ini tidak boleh. Ya, kalau misalnya Allah sembuhkan anak saya, maka saya ya kemudian saya akan mengambil harta ini dan ini. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan itu tidak patut untuk kita tunaikan nazarnya. Jelas ya? Nazar itu ibadah, maka tidaklah ibadah itu kecuali disukai oleh Allah. Makanya Allah berikan pujian kepada mereka, orang-orang yang memenuhinya. Nah, nazar yang kedua adalah ibadah. Jika bila mana telah diucapkan, maka wajib untuk dibayarkan. Namun ketika nazarnya tidak dalam urusan ketaatan dan urusan ibadah, maka tidak perlu ditunaikan. Naam. Wa bima anna Allah amara bil wafa' bin nazar, idza na'lam min zalika anna an-nazar ibadah. Nah, dikarenakan Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi nazar kita, maka dari situlah kita faham bahwa nazar itu ibadah. Jelas sampai di sini, ikhwan? Nazar itu ibadah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk memenuhinya. Faman sarafaha li ghairillah faqad asyrak. Nah, dari sini juga kita faham, bila mana nazarnya bukan untuk Allah, maka ini terlarang dan ini merupakan kesyirikan. Falladhi ya nazara lil malaika au lil anbiya au lil awliya au lil kubur au lil kuhuf wal mugharat wal ashjar wal ahjar fa innahu khali' ribqatal islam min unuqi bil qulliyah. Nah, di sini Syekh Walid Suaidan menegaskan kembali kalimat bahwa barang siapa yang bernazar untuk malaikat, untuk para anbiya, para nabi, para aulia, para wali, atau ahli kubur, ya, pohon, batu, ya, goa-goa dan lain sebagainya, maka sungguh dia telah menanggalkan, ya, ikatan Islam dari lehernya secara utuh. Ini adalah sebuah kalimat yang tegas yang menunjukkan betapa nazar tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Fasyirku fi sarfin nazar laisa fi syirkun asghar.
Nah, kesyirikan di dalam menunaikan nazar itu bukanlah kesyirikan kecil. Wa inna mubasharatan yaqa fi syirkil akbar. Wallahu taala alam. Nah, dia juga langsung terjerumus kepada zikir apa kepada syirik besar. Tapi ahibati fillah. Maka kemudian pada kaidah yang ke-37 dilanjutkan oleh Syekh, di mana nazar ibadah bi'tibari sarfi lillahi wa i'tibari al-wafa' bih la bi'tibari asli iqa'i wa insya'i. Nah, di sini ada kelanjutan kaidah yang ke-7. Nazar itu ibadah, ya, ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi tujuan dan niat untuk Allah, maka dia ibadah. Ditinjau dari dua sisi. Nazar itu ibadah, ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi tujuan dan niat, karena ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditinjau dari sisi pelaksanaannya, menepati janji yang diikrarkan karena Allah. Nazar itu ditinjau dari dua sisi, dia ibadah. Yang pertama, dilihat dari apa? Niat dan tujuan. Untuk siapa dia bernazar? Untuk Allah, maka dia ibadah. Yang kedua, ditinjau dari sisi ya pelaksanaannya, menepati janji yang diikrarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar tidak dianggap ibadah sebagai ibadah kecuali bila mana ia lakukan dengan niat lillah Subhanahu wa taala dan tujuannya karena Allah. Yang kedua, ditinjau dari sisi pelaksanaan menepati janji yang diikrarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin seseorang akan berkata begini, bagaimana bisa nazar itu disebut ibadah padahal Nabi melarangnya? Nih, gimana nih? Bagaimana nazar itu disebut ibadah padahal Nabi melarangnya? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama istakhriju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, melainkan datang dari orang-orang yang bakhil. Tadi kita katakan nazar dinilai ibadah dikarenakan tujuan dan niatnya karena Allah. Yang kedua, karena pelaksanaannya, ya, karena pelaksanaannya menepati janjinya. Di situ ditinjau dari situ bahwa nazar itu ibadah. Ya, karena hukum nazar itu sendiri adalah memulai nazar itu apa? Apa Pak Deh? Seseorang bernazar, memulai mengucapkan nazar itu hukumnya apa? Makruh, ya, makruh, tidak dianjurkan. Tetapi bila mana nazar itu telah diucapkan, maka wajib untuk ditunaikan. Nah, dari sisi mananya ibadahnya? Dari sisi mananya bahwa nazar itu ibadah? Yang pertama, karena tujuan dan niatnya. Tujuan dan niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Yang kedua, dari sisi apa? Dari sisi dia menepati janji, itu ibadah yang diikrarkan karena Allah. Dari sisi karena dia menepati janji karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada mungkin yang mengatakan, bagaimana mungkin nazar itu ibadah sementara Nabi telah menyebutkan, melarang untuk bernazar. Nah, seperti mana larangan Nabi? Sesungguhnya nazar tidaklah mendatangkan kebaikan, ya. Kenapa? Karena nazar itu tidaklah datang kecuali dari orang-orang yang bakhil. Nah, jelas. Biasanya nazar itu, makanya nazar itu makruh dianggap karena dia satu, bakhil melakukan ibadah. Dia melakukan ibadah karena ada syarat. Kalau Allah berikan begini, saya begini. Kalau Allah sembuhkan anak saya buat ini. Kalau lulus anak saya dalam ujian untuk masuk pekerjaannya, saya lakukan ini. Ini orang bakhil namanya. Ya, orang bakhil. Dia tidak melakukan ibadah itu
tulus karena Allah, ya karena dia bersyarat. Orang bakhil itu kan bersyarat. Kau kasih aku kasih aku, itulah orang bakhil namanya itu. Ngasih yang ngasih aja, ya kan? Yang kedua, kata para ulama, kenapa makruh? Karena nazar itu mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Allah tak wajibkan itu kepadanya, tapi dia wajibkan karena dia buat syarat. Yang ketiga, ya, kenapa dia makruh? Karena apa yang dia sampaikan, apa yang ia dapatkan. Katakan tadi dia bernazar, kalau anak saya sembuh, saya puasa 3 hari. Sesungguhnya, ya, kesembuhan pada anaknya itu bukan karena nazarnya. Nggak ada kaitan sembuh anak dengan nazarnya, kata para ulama. Ya, karena Allah memberikan kesembuhan. Maka di baris ketiga inilah nazar itu makruh. Saya ulangi, dia makruh untuk dimulai karena satu, nazar itu datang dari orang yang bakhil. Yang kedua bahwa nazar itu mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Allah tak wajibkan itu, kenapa engkau buat? Engkau wajibkan pada dirimu gitu. Kenapa Anda wajibkan kepada dirimu? Yang ketiga, sesungguhnya apa yang ia dapatkan, mungkin kesembuhan anaknya, mungkin lulus di sebuah instansi ketika setelah wawancara, itu bukan karena nazarmu, bukan karena nazar, tidak ada kaitan dengan nazarmu. Maka disinilah dimakruhkan. Nah, dia dianggap ibadah ditinjau dari dua sisi itu. Pertama, karena dari sisi tujuan dan niatnya untuk Allah. Yang kedua, dari sisi pelaksanaannya karena dia telah menepati janjinya. Nah, bila mana ada orang mengatakan kenapa disebut ibadah sementara Nabi melarang, maka penjelasannya begini, ya. Kita tidak katakan bahwa kita tidak ragukan bahwa nazar adalah ibadah. Itu tidak ragu kita. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan, karena Allah memuji juga orang-orang yang memenuhi nazar. Adapun larangan Nabi bukanlah larangan terhadap hakikat ibadah itu. Adapun larangan Nabi bukanlah pada hakikat ibadah tersebut, melainkan larangan terhadap motifnya, ya kan? Melainkan larangan pada motif dan sebabnya. Itu yang dilarang Nabi. Bukan hakikat ibadahnya, tetapi apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dorongan dia melakukan itu, menjadi sebab dan motifnya. Karena nazar berasal dari orang-orang yang bakhil, ya, orang yang tidak ingin berbuat kebaikan kecuali jika ia mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, kan begitu. Nah, inilah yang menyebabkan tidak baiknya orang bernazar itu. Dia wajibkan atas dirinya, lalu dia lakukan kalau dia mendapatkan ini, seperti ada imbalan baru dia mau beribadah. Nah, ini kan sama kayak menyogok, ya kan? Ini tidak baik. Sebagian ulama mengatakan itu sama riswah yang dilakukan oleh orang kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Allah karim ya ikhwan. Allah maha mapura, Allah maha mulia. Tak perlu kita ucapkan nazar, minta cukup kepada Allah, minta saja kepada Allah, doa saja kepada Allah, Allah akan berikan. Bila mana itu maslahat untuk kita, dia berikan. Makanya orang berdoa enggak pernah rugi. Orang berdoa tidak akan pernah rugi. Nah, maka untuk menjelaskan ini dilihat dari tiga sisi. Dilihat dari sisi kepada siapa nazar itu ditujukan, itu satu. Dilihat dari sisi yang pertama, kepada siapa nazar itu ditujukan. Bila mana nazar itu untuk Allah, maka taati. Tapi bila mana nazar itu bukan untuknya, maka tidak perlu dipenuhi. Yang kedua adalah dilihat dari sisi kewajiban menunaikan nazar setelah diikrarkan. Yang ketiga, ya, dilihat dari sisi hakikat pelaksanaannya dengan cara pengikraran atau dengan penetapannya. Ini bentuk pelaksanaan dan penetapannya. Oleh karenanya, ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah patut untuk kita perhatikan, ya. Dua kaidah ini
Yang pertama, barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, maka nazar ditinjau dari ibadah, sebagai ibadah ditinjau dari dua sisi. Pertama, tujuannya, motifnya, niatnya. Yang kedua, tujuannya dan niatnya. Yang kedua adalah dalam rangka melaksanakan nazar itu. Maka dia dan menepati janjinya, maka dia sebagai ibadah. Yang dilarang oleh Nabi itu bukan hakikat ibadahnya, tetapi motifnya, kenapa dia bernazar dan sebabnya. Itu yang dilarang. Karena sifat bernazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya, dia minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala baru dia mau melaksanakan. Iya kan? Biasanya orang pemalas kan begitu. Orang pemalas kan kalau dikasih kue baru dia mau kerja. Ya Pak deh. Kalau dikasih iming-imingan ini baru dia semangat kerja. Padahal sesungguhnya itu dalam SOP kerjanya. Nah, jangan sampai kita beribadah itu karena ada iming-imingan atau imbalan-imbalan baru kita melakukannya. Lakukan ibadah itu karena hubban lillah wa ta'ziman lahu wa raja. Ya, itulah motif kita, berharap cinta, menjadikan apa yang dilakukan itu bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan harap yang tinggi kepadanya. Nah, inilah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin melakukan ibadah bukan karena ada syarat-syarat tertentu, ya akhirnya baru kita melakukan ibadah. Tidak, tapi ibadah itu sebagai bentuk cinta kita, pengagungan kita, penghormatan kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara